Di era musik digital hari ini, jutaan lagu dapat diakses hanya dengan satu sentuhan. Algoritma menyuguhkan lagu-lagu yang kita suka, dan distribusi terjadi dalam sekejap mata. Sekarang, musik mengalir dengan pondasi data, tanpa pita, tanpa sampul, dan tidak berbentuk fisik. Namun, perjalanan menuju era instan ini tidak terjadi begitu saja. Ada masanya ketika suara direkam dengan pita magnetik dan dengan media berupa kaset pita yang menjembatani musik dari musisi ke telinga pendengar. Era di mana kaset pita mencapai era kejayaannya pada tahun 80-an. Masa di mana genre-genre populer bermunculan seperti pop, rock, disco, rock, metal, dan musik. Pada waktu itu, Indonesia adalah salah satu negara dengan budaya musik yang masif, terutama dalam sisi budaya konsumen dan distribusi fisik. Tetapi, di balik melodi yang berevolusi, penjualan kaset pita ori di Indonesia tidak semasif kelihatannya. Lalu, bagaimana masyarakat Indonesia mengenal musik yang dikenal dunia? Terdapat kejanggalan. Apakah ini sebuah kesalahan data atau bagian dari permainan kotor? Pertama kali mengenal kaset, mendengar musik itu kelas 2 SD, itu sekitar tahun 84 atau 85. Waktu itu semua audio yang dimiliki oleh rumahan itu rata-rata semua kaset. Karena dulu pernah tinggalnya itu di kota kecil yang jauh dari kota besar. Jadi kita didominasi oleh musik-musik jenis musik Indonesia yang ada dangdut, Melayu, ada pop gitu. Sedangkan musik yang Pak Ronald sebenarnya nyambung itu adalah musik barat. Itu ingat yang musik barat yang pertama Pak Ronald punya itu Guns N' Roses dengan Scorpion. Nah, setelah di Jawa, setelah masa SD, SMP itu, Ronald baru kenal yang namanya kaset bajakan, yaitu Yes itu. Tapi lupa Pak Ronald kapan tepatnya. Waktu itu di Bandung, kalau nggak salah. Dan ya waktu itu kesannya biasa aja, nggak terlalu peduli. Terus mungkin setelah benar-benar serius mengkoleksi kaset audio ini, karena tertarik mengkoleksi yang versi bajakan itu. Kalau ditanya kenapa, ya itu semacam arsip yang dulu ditolak atau dijadikan kasus besar dulu sampai melibatkan polisi internasional, karena Indonesia merugikan banyak sekali band-band besar dunia. Kasus itu benar-benar besar sampai ya mungkin kita agak malu ya sebagai negara gitu. Ternyata Indonesia memproduksi kaset bajakan yang digemari oleh penikmat. Cuman di era itu membaca musik pita itu banyak nggak sih Pak? Wah, itu masif ya, besar sekali. Waktu aku SMP itu tahun 90-an, kan aku tinggal di desa nih, di Karangmojo. Itu setiap ada pasar, itu yang paling aku seneng, aku datang ke toko jualan kaset. Jualan kasetnya
bajakan semua. Iya, itu hampir nggak ada yang asli, itu bajakan semua. Dan mungkin ya umum lah, bisa bilang udah umum itu kaset bajakan zaman itu. Itu terutama yang terkenal kan waktu itu ya seiring zaman ya siapapun dibajak, siapapun. Nah, setelah aku bersama menekuni band itu aku kenal musik underground itu copy to copy. Jadi ada yang punya kaset satu, itu di copy banyak gitu. Nah, itu aku banyak itu copy. Karena aku nggak mampu beli, aku beli kaset kosong, aku copy itu. Terus bikin covernya itu di fotokopi juga. Jadi itu ya semacam ya karena informasi nggak seperti sekarang ini, jadi aku melakukan seperti itu, kita melakukan seperti itu. Kegiatan bajak membajak bisa dibilang seperti itu, tapi itu kita tidak jual untuk pribadi, untuk koleksi pribadi. Jangan lupa dulu semua perangkat tape itu ada fasilitas untuk kita merecording. Oh, ada tuh. Ya, bisa merekam. Di belakang Pak Ronald ini 3 tip yang memiliki sistem yang untuk merekam. Jadi kita bisa merekam dari radio atau dari suara mic juga bisa, atau dari tip sama tip. Dan ini memiliki kualitas semua dalam hal recording. Jadi cara mereka membaca mungkin dulu gitu ya, Pak? Iya, jadi dulu ada jual kaset kosong juga. Kayak kalau sekarang kan ya flash disk atau memori. Ya, betul. Nah, dulu ada kaset kosong. Kita bisa isi, bisa masukin playlist kita di situ. Dengan dengar lagu di radio di jam-jam tertentu, nanti kan lagu kita diputar. Nah, kita standby tuh, rekam. Gitu. Atau juga minta radionya malah rekamin. Terus kita bayar. Lalu, praktek-praktek semacam ini kan akhirnya bebas. Semua orang bisa melakukannya. Berarti masif itu ya? Masif pasti. Nah, itu pasti jelas kalau semasif itu kan pasti ada rumah produksi ya, pasti ya. Karena waktu itu aku lihat, ingat itu kalau bajakan itu biasanya kan kaset covernya ini, itu ada banyak, itu ada lirik, terus apa-apa macam-macam. Kalau kaset bajakan cuma selembar, itu di luar untuk cover kasetnya aja, cuma selembar. Pak Ronald tahu bedanya nggak? Maksudnya tahu apakah ada perbedaan yang drastis antara kaset bajakan dan kaset original? Tidak bisa dibilang juga jelek ya yang bajakan itu. Yang bajakan itu dia cuma mereka kan tidak membayar royalti langsung pada produsen dan musik atau musiknya. Jadi kaset itu diimpor, kirim ke sini. Waktu itu di Bandung kalau mahal sekali dengan kaset bajakan. Ada beberapa jenis ya, tapi yang paling bagus itu produsen dari namanya Yes. Ya, Yes itu memproduksi ulang kaset yang ada dari luar. Artinya mereka menjual kopi tanpa izin resmi dari produsen dan ini berlangsung lama. Terus yang menariknya kan hasil dari rekamannya itu mereka itu bisa mendekati bahkan melampaui musik atau kaset aslinya. Mungkin Pak Ronald mungkin nggak sendiri ya berpendapat seperti ini, karena bagi pecinta kaset yang lain juga ada yang berkomentar seperti itu. Dari segi produk itu dia menggunakan media yang cukup mahal dibanding orinya. Di kaset itu ada beberapa jenis, ada yang pitanya tipis, ada yang tebal, dan jumlah menitnya
jumlah satu site itu A, B itu ada yang jumlahnya sampai 60 menit. Itu lumayan lama dan banyak lagu yang bisa dimasukin di situ. Ya, karena udah buktiin ternyata memang Vino juga waktu itu kan pernah aja dengar itu kualitas di telinga kita itu buat kita jernih, tidak ada cacatnya, malah dengan usia Bapak Vino lebih kaset kalau tahun 80-an kan tidak akan juga nggak masih terawat, masih bagus sampai kalaupun ada itu paling cuma jamuran bisa dibersihin dan masih tetap bisa digunakan. Jadi kalau dibilang secara kualitas ya bilang ya niat banget orang Indonesia. Tapi kalau menurut aku pribadi ya, misalnya aku punya karya aku dibajak, misalnya kasetku dibajak, aku nggak apa-apa, nggak masalah. Karena aku memang aku punya karya, aku upload kemanapun, kamu bisa download gratis, kamu bisa dapatkan karyaku, kamu bisa bagikan ke temanmu. Karena aku melakukan seperti itu dulu. Berarti statement yang merugikan pembaca itu merugikan musisi itu nggak berlaku ke semua musisi. Nggak berlaku ke semua musisi. Popo nggak berlaku ya. Oh. Mungkin berlaku ke label terutama mungkin, atau labelnya yang rugi. Oh iya, produser. Oh, produser. Kalau musisi, wah, aku udah dibiayai label nih misalnya. Misalnya lah, label ngeluarin produksi semuanya dari label. Mungkin itu kaset ilegal ya, Pak? Ya, Terus kok bisa dibebaskan? ya negara tidak mengontrol itu. Hmm. Mungkin ada juga yang bermain di situ dari pihak hukum ya, maksudnya yang cuek ya, gitu, tidak memberikan sanksi apapun gitu. Sampai akhirnya internasional merespon itu baru menjadi kasus besar. Oke. Karena belum ada undang-undang, belum ada hukumnya gitu. Siapapun boleh mengcopy. Mungkin belum ada undang-undangnya kalau di Indonesia. Mungkin ada tertulis undang-undang pembajakan gini-gini, ada tertulis di, masih ingat aku, tertulis di pita pajaknya itu. Terus di kaset yang asli juga ada itu, pembajakan melanggar. Tapi kan nggak ada ini, nggak ada apa namanya, sosialisasi ke masyarakat zaman dulu. Iya, nggak ada itu. Tanya yang ngerekam, intinya ya kalau yang diperjualbelikan jelas itu jelas melanggar hukum ya. Tapi kenapa kok negara juga membajak itu dan itu dikasih pajak? Ya. Berarti kaset pita ori itu kan dikasih pita cukai kan? Betul, pita cukai. Dan entah kenapa label-label bajakan juga dikasih pita cukai. Betul. Oke, maaf ya. Jadi kalau misalnya kita diskusi ya terkait dengan kapan sih sebenarnya Indonesia membuat undang-undang terkait dengan hak cipta sebenarnya, karena pembajakan ini nanti bagian dari hak cipta. Nah, sebenarnya terkait dengan pengaturan hak cipta di Indonesia sendiri itu dia sudah diatur pada saat penjajahan zaman kolonial Belanda. Tepatnya tahun 1912. Jadi pada saat itu pemerintah kolonial Hindia Belanda dia membuat aturan mengenai hak cipta yang dinamakan dengan outer sweat. Nah, hanya saja kemudian Indonesia kan merdeka tahun 1945 ya. Nah, sejak Indonesia merdeka tahun 1945, pengaturan mengenai outer sweat 1912 yang mengatur mengenai hak cipta tadi dia tetap diberlakukan. Karena pada saat itu Indonesia kan belum ada pengaturan khusus mengenai hak cipta, sehingga pengaturan-pengaturan atau peraturan perundang-undangan zaman kolonial Belanda itu masih langsung diberlakukan. Nah, dasar hukumnya itu adalah pasal 2 aturan peralihan UUD
1945 yang di situ menyatakan bahwa segala badan dan peraturan yang ada itu masih langsung berlaku sepanjang belum ditentukan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Nah, hak cipta, ini pengaturan mengenai hak cipta itu belum dibuat undang-undang yang baru, sehingga memang undang-undang hak cipta yang dibuat pada saat kolonial Belanda itu masih berlangsung. Pada saat itu ketika Indonesia merdeka. Nah, kemudian Indonesia membuat aturan mengenai hak cipta pertama kali, produk dari anak bangsa Indonesia itu sendiri itu adalah Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982. Jadi Undang-Undang 1982 dia dibuat untuk menggantikan Outer Sweat tahun 1912 tadi. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, undang-undang ini kan dia sifatnya mengikuti perkembangan zamannya. Jadi sepanjang ada perkembangan zaman dan ternyata itu belum diatur di dalam undang-undangnya, maka undang-undang itu perlu dirubah, perlu direvisi. Nah, di Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982, dia sebenarnya sudah mengatur mengenai apa sih yang dia maksud dengan hak cipta, apa yang dimaksud dengan ciptaan, pencipta, dan sebagainya, termasuk jangka waktu pemberian perlindungan hukum terhadap pencipta. Hanya saja karena memang ada kekurangan-kekurangan, maka kemudian dilakukan revisi perubahan melalui Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987. Kemudian dilakukan perubahan lagi ya secara singkatnya dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1997, dilakukan perubahan lagi dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002. Berarti sebelum undang-undang itu ada, Indonesia tidak punya undang-undang tentang hak cipta ya? Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa Indonesia itu sebenarnya dia sudah dia sudah mempunyai peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta. Tapi ini bukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Indonesia sendiri, tapi ini merupakan peraturan perundang-undangan tentang hak cipta yang dibuat pada masa kolonial Belanda melalui Outer Sweat 1912. Nah, hanya saja pengaturan mengenai Outer Sweat 1912 ini mempunyai beberapa kekurangan-kekurangan. Misalnya tadi mengenai ciptaan. Kalau misalnya kita melihat sekarang ya Undang-Undang Hak Cipta 28 2014 itu yang dimaksud dengan ciptaan itu kan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Sementara pada saat itu terkait dengan musik misalnya, teknologi itu belum masuk bagian dari ciptaan. Sehingga ketika ada orang yang kemudian dia melakukan suatu perbuatan ya di bawah tahun 1982, maka ya ada kemungkinan dia tidak bisa diproses hukum karena limitasi dari ciptaan itu terbatas. Kalau misalnya kita melihat di Outer Sweat 1912. Tapi ketika sudah disahkan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982, seharusnya orang-orang yang kemudian dia melakukan pembajakan tadi, dia bisa kemudian diproses secara hukum. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982 itu sudah melarang kepada pihak lain untuk kemudian menggunakan ciptaan milik orang lain tanpa izin. Ya, jadi kalau saya melihat ya, sebenarnya ini kan kita bisa berbicara mengenai produk yang asli dengan produk yang tidak asli. Dalam hal ini adalah produk palsu. Bahasa kekinannya produk KW lah ya. Nah, sebenarnya ketika orang dia menggunakan atau membuat yang namanya produk-produk KW, pasti dia akan membuat semirip mungkin dengan produk yang asli. Nah, produk yang asli itu pasti kan dibuat karena di situ ada cukai ya kan, ada label terkait dengan cukai. Nah, tujuannya apa? Itu sebagai bentuk penerimaan dari negara. Nah, oleh karena itu orang yang dia melakukan pembajakan atau membuat video bajakan atau CD bajakan tadi, dia pasti akan membuat semirip mungkin dengan CD yang asli. Salah satunya dia pasti akan mencantumkan terkait dengan pita yang ada cukainya tadi kan. Nah, hanya saja kalau menurut saya pribadi memang cukai ini dia tidak masuk ke negara, hanya dipalsukan saja oleh orang yang membuat CD bajakan tadi. Berarti kan pita cukai itu juga bisa digandakan, dibajak juga pitanya. Bisa jadi kan di sini itu apapun diakali. Terlalu pinter-pinter ya. Nah, meskipun di dalamnya yang CD bajakan tadi atau CD yang dipalsukan tadi dia ada cukai pitanya, tapi menurut saya cukai pita itu hanya dipalsukan saja. Tidak merupakan cukai yang asli gitu loh. Sebagai bentuk penerimaan dari negara. Karena nggak mungkin negara itu memfasilitasi orang lain untuk melakukan kejahatan, itu nggak mungkin. Gitu Mbak.
Right, I mean, that's very important. There is not enough money coming in, and all these people are not playing for the good of their health. They're playing for the good of other people's health. So get your money out now and phone up and give us the money. You've got plenty of it, or if you've got none of it, get it to people who are dying of starvation. Get on the phone right now. There's 300 or 200 lines there. Pada tahun 1985, konser Edge mengguncang dunia. Dunia musik tengah menyatu dalam suatu momen besar, yaitu konser amal untuk korban AIDS dan kelaparan di Afrika. Bob Geldof selaku promotor Live Aid mengetahui fakta ironi bahwa rekaman konser Live Aid dibajak. Dengan diproduksinya kaset itu dengan ilegal, para pembajak otomatis mengambil uang yang seharusnya diamalkan kepada orang-orang yang kelaparan di Ethiopia. Pasca konser, perhatian global industri musik meningkat terhadap negara yang dianggap lahan pembajakan, salah satunya Indonesia. Disusul dengan marahnya Bob Geldof yang membuat Indonesia dicap sebagai negara pembajak. Pemerintah Indonesia akhirnya ikut turun tangan dengan menutup peredaran kaset dan menekan label-label bajakan seperti Yes, Aero, dan Aquarius. Konser ini berhasil membuka mata rakyat Indonesia untuk menghargai karya. Kaset pita, piringan hitam, DVD, MP3, flash disk, hingga platform OTT di masa sekarang seperti Spotify, YouTube Musik, Apple Music, dan masih banyak lagi. Era kaset bajakan memang sudah berakhir. Namun, apakah pembajakan juga berhenti? Setelah peristiwa marahnya Bob Geldof kepada Indonesia, apakah kita benar-benar memahami pesan kemarahannya?